ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan di Fakultas Ilmu Keislaman, yang saya hormati eh, seluruh dosen, dan juga yang berbahagia, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa semester 7 yang sebentar lagi akan segera melaksanakan program tugas akhir berupa skripsi yang menjadi syarat untuk kelulusan dari Prodi S1 PAI dan juga Prodi S1 PGNI. Baik, untuk hemat waktu langsung saja pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh Bu Isna selaku pimpinan, selaku ketua PRC ya, untuk menyampaikan materi terkait dengan urgensi Peace Education dan Body of Knowledge Fakultas Ilmu Keislaman. Body of Knowledge Fakultas Ilmu Keislaman, maka saya akan mulai dulu dari Body of Knowledge-nya dulu ya. Uh, Bagaimana sih keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Keislaman itu? Yang mana untuk saat ini di Fakultas Ilmu Keislaman itu hanya ada dua program studi, yakni S1 Pendidikan Agama Islam dan S1 PGMI, yang mana sama-sama berbasis pendidikan. Sehingga tentu lebih mudah untuk kodifikasinya ya. Berbeda dengan ketika dulu masih ada prodi S1 Perbankan Syariah dan S1 Ekonomi Syariah ya. Baik. Kalau kita berbicara tentang kawasan keilmuan yang ada di atau body of knowledge ya dari FIK, maka kita masuk pada kawasan keilmuan dari tarbiyah itu, yakni yang ada di FIK, Prodi PAI dan PGMI. Kawasan keilmuannya itu ini ada paling tidak empat cakupan ya, empat kawasan ya. Satu terkait dengan manajemen kelembagaan, yang kedua kurikulum pendidikan, kemudian yang ketiga metodologi pembelajaran, yang keempat dan lima, ya empat dan lima ini saya gabung, sejarah kelembagaan dan juga pemikiran pendidikan Islam. Masing-masing domain atau kawasan tadi itu ini punya subdomain atau subkawasan. Misalnya untuk manajemen kelembagaan itu ada subkawasan, subdomain berupa manajemen tenaga kependidikan, kemudian manajemen sumber belajar, manajemen sistem informasi, manajemen marketing, dan manajemen peran serta masyarakat atau stakeholders ya. Ini di wilayah manajemen. Kemudian untuk kawasan atau domain kurikulum pendidikan itu mencakup beberapa subdomain berupa inovasi kurikulum, subdomain pengembangan kurikulum, subdomain implementasi dan institusionalisasi kurikulum, kemudian subdomain evaluasi kurikulum. Berikutnya untuk domain atau kawasan uh, metodologi pembelajaran itu mencakup beberapa subdomain berupa pendekatan, strategi, ataupun metode pembelajaran. Ini sengaja saya beri garis miring. Ini menunjukkan bahwa masing-masing itu berbeda. Pendekatan tentu berbeda dengan strategi, strategi berbeda dengan metode, gitu ya. Dan ini tentu harus dipahami oleh Anda yang akan mengerjakan tugas akhir berupa skripsi agar tidak tumpang tindih apa itu pendekatan dalam pembelajaran, apa itu strategi dalam pembelajaran, apa itu metode dalam pembelajaran. Makanya mau tidak mau nanti ya harus dibaca teorinya terkait dengan metode pembelajaran itu. Kemudian mencakup subdomain yang kedua yakni kompetensi pembelajaran. Subdomain yang ketiga ada materi pembelajaran. Subdomain keempat media pembelajaran. Subdomain yang kelima evaluasi pembelajaran. Berikutnya domain yang keempat dan lima ada sejarah kelembagaan dan pemikiran pendidikan Islam. Untuk kelembagaan ada subdomain berupa lembaga persekolahan, subdomain lembaga luar sekolah, subdomain lembaga keagamaan, sejarah perkembangan, tokoh ya. Karena pemikiran itu terkait dengan tokoh ya, tipologi ya,
dan juga apa yang menjadi pemikiran dari tokoh eh, tokoh tersebut. Kemudian masing-masing domain ini karena di wilayah PAI, sehingga jangan sampai kita keluar ya, keluar dari core-nya, dari intinya keilmuan PAI PGMI itu. Ini harus didasari oleh landasan kajian Al-Quran dan hadis. Makanya Anda juga ada mata kuliah berupa tafsir Tarbawi untuk Al-Qur'annya, ada hadis Tarbawi untuk hadisnya, gitu ya. Kemudian masing-masing kawasan keilmuan ini sudah diramu sedemikian rupa sejak semester 1 sampai semester terakhir ya, dalam bentuk beberapa mata kuliah yang Anda sudah menempuhnya ya. Dan untuk masing-masing mata kuliah itu ada sekian banyak SKS, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada yang empat, ada yang enam, gitu ya. Ini tentu tidak keluar dari kawasan keilmuan. Sehingga ke depan nanti kalau Anda mengerjakan skripsi, itu tidak keluar dari kawasan keilmuan tarbiyah PAI PGMI ini. Sehingga tidak lagi ada alasan, wah, sulit menemukan judul, sulit menemukan masalah penelitian. Itu tidak masuk akal ya. Karena melihat kawasannya begitu luas, ini sudah luas sekali ya cakupan keilmuan PAI itu. Lalu sekarang kita bawa ke Unira. Di Unira itu ada Prakarsa Khairul Ummah ya, Prakarsa Khairul Ummah sebagai visi misi pengembangannya. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Prakarsa Khairul Ummah itu didasarkan pada surat surat Al-Imran ya, Al-Imran 103 ya, yang semuanya saya kira harus hafal. Ya, ini ayat yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang secara keilmuan itu coba diturunkan ya sehingga lebih aplikatif begitu ya. Ini menjadi eh, tiga pilar utama ya, tiga pilar utama. Tu'minuna billah itu dirumuskan dalam Peace Education ya, Peace Education. Dan Peace Education itu menjadi core keilmuan dari prodi PAI PGMI dan juga S2 PAI. Nah, sehingga Fakultas Ilmu Keislaman dan juga pasca sarjana itu punya core keilmuan berupa Peace Education ini. Kemudian yang kedua ada Social Enterprise dan yang ketiga ada Green Technology. Kita fokus di Peace Education-nya ya, karena itu yang menjadi core keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Keislaman. Kalau kita berbicara tentang generasi khairah ummah, maka yang tertuang di rumusan visi misinya Unira itu berbunyi seperti ini, bahwa dalam rangka generasi khairah ummah itu mewujudkan generasi khairah ummah, Unira itu berdedikasi untuk menghasilkan sumber daya manusia berupa lulusan yang memiliki kepribadian yang tangguh, berdasar yang tinggi dan mampu menunjukkan kompetensi sesuai bidangnya sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri serta dibekali dengan nilai-nilai. Ada nilai jujur, nilai dipercaya, adil, tolong menolong, konsisten, mandiri, cerdas, visioner, humanis. Ya, nilai-nilai ini biasa disebut dengan values gitu ya. Values itu tentu mendasari semua apa yang kita lakukan. Berikutnya pilar Peace Education itu ya, yang pilar yang pertama ya, pilar yang pertama dari Khairah Ummah itu adalah Peace Education itu. Tujuannya ini untuk mendidik, mendukung dan menginspirasi semua sivitas akademika dan para stakeholders dalam menghilangkan kekerasan dan mengarusutamakan perdamaian baik untuk diri dan lingkungannya dengan kekuatan spiritualitas, humanitas dan kearifan lokal. Itu sebagai subpilar dari Peace Education. Ada spiritualitas, humanitas dan kearifan lokal. Baik, sekarang kita masuk pada Peace Education. Apa sih Peace Education ini? Ini saya kira kalau semester 7 sudah pernah kita pelajari bersama. Termasuk yang PGMI di semester 2 kalau nggak salah, itu sudah ada mata kuliah Peace Education. Peace Education itu, ini saya ambil salah satu definisi dari Maria Montessori. Peace Education berasal dari dua suku kata, yakni kata peace dan education. Peace, perdamaian, kemudian education, pendidikan. Sehingga Maria Montessori dalam bukunya Education and Peace itu mendefinisikan bahwa peace education adalah pendidikan perdamaian, ya, yakni penggunaan kekuatan untuk mencegah perang dan upaya jangka panjang untuk membangun perdamaian
abadi di antara masyarakat. Simple, tapi ini cukup berat untuk diimplementasikan, gitu ya. Karena butuh kebersamaan, butuh keterlibatan dari semua pihak, ya, dari semua komponen. Mulai yang paling kecil di lingkungan keluarga, masyarakat, sampai tingkat bangsa dan negara. Berikutnya, Peace Education itu mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghargai, mutual respect, memelihara saling pengertian, mutual understanding, keterbukaan dalam keragaman etnik, kultural, dan agama. Juga mengajarkan bagaimana kekerasan dan konflik bisa terjadi dan menginformasikan bagaimana menjaga perdamaian, peacekeeping, menciptakan perdamaian, peacemaking, dan jika konflik dan kekerasan terjadi, ya telah terjadi, maka membangun perdamaian itu, peace buildingnya, ya, seperti apa. Oleh karena itu, UNESCO ya sebagai lembaga dunia yang menangani peace education itu sudah menetapkan beberapa aspek-aspek yang dikembangkan terkait dengan program peace education. Ada 6 aspek ya. Satu, kedamaian dan anti kekerasan. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, pemahaman antar budaya dan antar bangsa. Kemudian yang keenam, pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Ya, karena memang di era global seperti sekarang ini, meskipun kita tidak secara langsung face to face, itu bisa interaksi dengan siapapun di belahan dunia manapun, gitu ya. Sehingga di situ otomatis terjadi interaksi antar budaya, antar bangsa. Yang di situ tentu dibutuhkan eh, saling pengertian, saling toleran, ya. Berikutnya, kerangka kerja Peace Education ini meliputi beberapa rumusan, ya. Yang pertama, menggali dan mempromosikan nilai, pemahaman, dan tindakan perdamaian. Kemudian yang kedua, pendidikan damai mempunyai visi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas individu, keluarga, komunitas, hingga bangsa yang tadi saya sebut ya. Bahwa ketika kita mau menciptakan perdamaian, membangun perdamaian, menjaga perdamaian, itu seluruh komponen terlibat, individunya, keluarganya, komunitas, hingga bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dalam individu, antar individu, hingga individu dengan alam sekitar. Kerangka kerja di atas ini meliputi bagaimana mengajarkan pendidikan damai berdasarkan 3 hal utama, yaitu knowledge-nya, pengetahuannya. Jadi paham betul terkait dengan peace education itu secara pengetahuan, tahu dasar-dasarnya, filosofinya, definisi dan semuanya, gitu ya. Kemudian skill, keterampilannya terkait dengan peace education. Bagaimana resolusi konflik, ya, bagaimana untuk peacemaking itu perlu skill, ya, perlu keterampilan. Ya. Maka saya kira perlu latihan. Bisa jadi latihannya itu dengan langsung terlibat dalam beberapa persoalan-persoalan yang nyata, gitu ya. Ya. Karena bisa jadi kita secara teori matang, tapi tidak pernah dilatih, ya tidak punya keterampilan terkait dengan peace education ini. Berikutnya values dan attitude, ya. Nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu salah satunya, ya. Nanti ada nilai yang lain, ya. Dan juga sikapnya. Ini diperlukan untuk mengubah cara pandang kepada anak-anak, pemuda hingga orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan dengan cara-cara yang damai. Jadi jangan sampai kita dalam rangka mencegah konflik tetapi menggunakan pola represi, ya. Itu ya bisa jadi terwujud kedamaian tetapi tidak bisa langgeng, ya. Begitu ada hal kecil yang bisa menyulut akan terjadi konflik begitu, ya. Makanya yang ideal memang bicara perdamaian itu utuh, holistik antara knowledge-nya, skill-nya, values dan attitude-nya, ya. Jadi tidak hanya sekedar dipaksa model top down dari atas, ya. Berikutnya ini terkait dengan pentingnya peace education ini di kondisi Indonesia kita ini, ya. Indonesia itu terdapat kurang lebih sekitar 250 suku, 13.000 pulau dan 7 agama, ya. Yang baru ada kepercayaan itu sudah diakui sebagai bagian dari agama yang ada di Indonesia, ya. Sehingga ada 7, ya. Atas dasar inilah maka tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia itu dimasukkan dalam kategori bangsa multikultural, betul-betul multikultural, ya, dalam agama, dalam suku, bangsa.
Makanya kemarin ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu sangat memuji ya kondisi Indonesia yang multikultural tetapi damai. Beliau disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang sekarang menjadi Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar itu dengan dicium apa di kepalanya ya karena mungkin saking tulusnya Prof Nasaruddin mencium kepala dari Paus, Paus balas mencium tangan dari Prof Nasar. Nah, itu luar biasa ya pimpinan-pimpinan besar agama dunia saling menghormati. Nah, yang seperti ini idealnya ya itu juga terjadi di masyarakat bawah gitu ya. Jadi saling menghormati, saling toleran ya, tawazun, tasamuh ya. Ini idenya terjadi di bawah, tidak hanya di kalangan level-level atas saja. Atas sudah memberi contoh gitu ya. Kondisi multikultural tersebut juga memunculkan slogan khas Persatuan Bangsa Indonesia yang sampai detik hari ini bisa mempersatukan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Meski kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Nah, seandainya tidak ada uh, slogan ini, tidak tahu apa yang terjadi dengan uh, Indonesia kita ini, apakah masih ada gitu ya. Nah, berikutnya sekarang kita masuk pada kaitannya dengan Islam ya, Islam dan peace education itu. Dalam pandangan agama Islam, budaya perdamaian itu memang harus diciptakan di atas norma-norma dan prinsip-prinsip. Ada beberapa norma atau prinsip. Yang pertama non kekerasan, salam. Ya. Dan itu kalau kita cari di ayat Al-Quran ada banyak. Nanti di slide berikutnya ya. Kemudian keadilan adalah, kemudian kebebasan, hurriyah. Karena memang Islam itu sangat menghormati kebebasan. Makanya di Islam itu dilarang adanya perbudakan. Budak itu apa namanya membebaskan budak ya, pembebasan budak itu menjadi beberapa apa namanya beberapa kafarot ya, kafarot dari pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran sumpah, pelanggaran banyak-banyak apa namanya banyak jinayat itu apa namanya kafarotnya tebusannya dengan pembebasan budak ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perbedaan ya. Kebebasan, mohon maaf, kebebasan. Berikutnya adalah moderasi ya, moderasi atau tawasud. Ya, kemudian berikutnya toleransi, tasamu, ya, tasamu, saling menghargai, kemudian keseimbangan, tawazun, kemudian musyawarah, surah, dan juga persamaan, ya, musawah. Ya. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang perdamaian, akan kita temukan beberapa ayat yang mengandung kata damai. Kalau kita cari dengan terjemahan yang ada, itu kita akan menemukan paling tidak ada 12 ayat yang langsung berbunyi salam gitu ya, damai. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 182, An-Nisa 62, An-Nisa 90 sampai Al-Hujurat ayat 10. Nanti coba dicek. Dan ini nanti bisa dijadikan dasar ketika Anda mengerjakan tugas akhir skripsi yang membahas tentang perdamaian, dasar-dasar perdamaian yang ada di Al-Qur'an. Ya. Kemudian kalau kita mencarinya dengan cara mencari sinonim kata damai, ya, menggunakan kata salam maupun derivasinya, itu paling tidak ada sekitar 47 ayat. Ya, mulai dari surat Al-Waqiah 56 sampai ini At-Taubah 74, Al-Maidah dan seterusnya ini. Nanti silakan dicari ya. Ini sekali lagi bisa menjadi dasar Anda ketika mengerjakan tugas akhir skripsi yang membahas tentang peace education. Nah, oh sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih gitu ya. Baik, ini berarti paling tidak ada beberapa apa kawasan keilmuan ya yang nanti menjadi ada irisan-irisannya ya. Satu ada kawasan keilmuan PAI itu sendiri yang tadi saya sebutkan ada paling tidak 5 kawasan, 5 domain itu. Kemudian kawasan Peace Education yang nanti itu coba diramu dengan prakarsa Khairul Ummah itu ya. Baik, saya kira itu eh, pemantik untuk diskusi kita ya sebagai bahan, sebagai bekal untuk pengerjaan tugas akhir berupa skripsi. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Bu Nani selaku moderator. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Dr. Saifuddin atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa sekali untuk sebagai pendahuluan teman-teman dalam melaksanakan skripsi yang akan datang, bagaimana peace education itu yang bisa nanti dikaitkan dengan penelitian-penelitian di sekitar kita. Monggo teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh beliau, eh, bisa apa, menuliskan di chat atau langsung bertanya kepada beliau. Jadi peace education ini sangat luas sekali, nggih, Pak Den. Nah, nanti bisa dikembangkan di penelitian baik itu masyarakat maupun di dunia pendidikan. Betul nggih? Ya, tapi untuk keperluan skripsi itu upayakan tidak keluar dari kawasan keilmuan PAI PGMI tadi itu yang di awal itu gitu ya. Sehingga jangan sampai atas alasan peace education lalu keluar dari kawasan dari core keilmuan PAI PGMI. Ya, nah, itu ya. Jadi nanti ini pentingnya nanti sebelum mengajukan judul nanti harus berdiskusi dan bimbingan terhadap dosen wali terlebih dahulu sehingga nanti apa yang menjadi fokusnya teman-teman dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang diinginkan oleh Fakultas Ilmu Keislaman. Dan ini yang perlu diketahui bersama ya, saya tambah sedikit ya, bahwa isu-isu terkait dengan pendidikan perdamaian itu akan senantiasa hangat gitu ya. Sampai sekarang terus ini ya. Karena memang ada banyak hal-hal kasus-kasus kecil yang itu bisa diangkat gitu ya. Sehingga saya sangat berharap di antara teman-teman yang nanti akan mengerjakan skripsi itu fokus terkait dengan peace education. Sehingga begitu nanti diangkat menjadi artikel itu dilirik banyak orang gitu loh ya. Nah, gitu. Karena isunya isu yang seksi gitu ya. Gitu. Yang hangat di Ya, hari ini gitu Adin dan juga iya. unik kemudian relevan dengan kondisi hari ini. Heeh. Nah, silahkan teman-teman. Ini kok nggak ada eh, apa ya yang merespon ini. Apa mungkin terlalu berat nih materinya? Kayaknya ini enggak berat karena teman-teman kan sudah ada perkuliahan ini sebenarnya kalau di PAI nggih. Kalau di PGMI mungkin yang semester bawah. Game. Mungkin ini ada Mbak Nurul Zakia. Bisa disampaikan Mbak Nurul Zakia bingungnya di mana supaya nanti setelah webinar ini Mbak Zakia tidak bingung. Mumpung ada ahlinya di sini. Beliau sangat fokus sekali dengan Peace Education ini sebenarnya. Monggo teman-teman. Yang dari PGMI juga bisa bertanya nih. Karena nanti Peace Education itu bisa ditarik ke pendidikan. Mungkin di MI itu apa namanya pembelajaran mendesain pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu menanamkan nilai-nilai dari peace education yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Ada banyak sekali nilai-nilai peace education. Tadi sudah dicontohkan dari siapa ya? Maria Montessori ya Pak Den. Itu ada beberapa nilai itu bisa dimasukkan dan itu saya kira juga di apa namanya di capaian pembelajaran yang di aspek afektif itu juga masuk. Nah, mungkin dari bingung itu nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan peace education ini. Lebih baik bingung di sini dan ditanyakan daripada bingung nanti tapi nggak ketemu jawabannya. Monggo Mbak Zaki ya, atau teman-teman yang lain bingung di bagian apanya atau menariknya nanti kemana misalnya. Oh iya, Bu Nani, ini kan dilanjut lagi hari Senin gitu ya. Nah, ini Oke. kan kebetulan di bawah sudah dipanggil juga untuk pasca sarjana itu. Ini sudah manggil-manggil terus ini. Oke. Ini gini Bu Oke. Nani. Jadi kalau misalnya teman-teman itu meneliti terkait dengan eh, sekolah ramah anak, ya sekolah ramah anak misalnya, itu juga masuk bagian dari peace education. Karena ada banyak Oke. nilai-nilai yang selaras gitu ya, sesuai antara peace education dengan ramah anak. Itu kan bagian, gitu ya, bagian. Bagaimana melatih anak untuk eh, ya ramah kan, ya harus toleran, harus apa namanya kan gitu gitu ya. Ya, Oke. nggak mungkin orang bisa ramah kalau nggak toleran gitu ya.
merengut tok ibn dino ya. Anu, ini kan bagian gitu. Artinya banyak hal lah gitu ya. Tinggal kita sangat luas sekali. mendesainnya. Ya, atau mungkin apakah Pak Den ini harus segera ke ruang rapat, napa pripun? Ya, kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, bisa ini kita lanjut di hari Senin dengan materi yang Ya, lebih baik. fokus terkait dengan bagaimana peace education itu ketika nanti dipakai untuk penelitian kuantitatif. Gitu ya. Ya, Ini kan ya, ya. Ya, mungkin agak rumit nanti itu. Pak Den bisa. Karena kalau peace education lebih cocok dengan Oke. kualitatif gitu. Iya, iya, iya. Jangan disampaikan rumit terlebih dahulu, Pak Den, supaya Oh iya iya teman-teman iya, oh iya iya iya. penasaran. Enggak ada yang rumit, semuanya mudah gitu ya. Yang penting mau dikerjakan. Iya. Iya. Sangat menarik sekali ya Pak Den, Peace Education ini dijadikan bahan untuk penelitian, sehingga mungkin hari Senin Pak Den bisa memberikan contoh-contoh bagaimana penelitian terkait dengan Peace Education ini, terutama untuk penelitian kuantitatif. Ya. Iya, Pak Den, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan Pak Den kepada teman-teman bisa menambah keilmuan dan juga memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Eh, Mungkin ada yang ditanyakan, boleh terkait dengan sosialisasi skripsi tadi atau juga terkait dengan peace education. Teman-teman mungkin saya minta ini ya, kita bisa foto dulu bersama. Kita foto bersama. Tolong bisa on cam semuanya. Baik, monggo Bu Nani dipandu. Oke, sebentar. Layar kedua, sebentar masih loading. Satu, dua, tiga. Baik, layar ketiga, sebentar. Yang belum on cam, silakan on cam ya. Eman-eman ini momennya. Baik, terakhir layar keempat. Satu, dua, tiga. Baik, sampun Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Bu atas materinya. Terima kasih pada Pak Saifuddin atas materi yang disampaikan. Dan yang kita pelajari bersama, kita memberikan kebermanfaatan untuk diri kita maupun masyarakat secara luas. Yaitu eh, kegiatan ini telah mencapai puncak akhir ya. Eh, Kita akhiri webinar pada kali ini dengan bacaan wal asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.